Warna itu. Tolong bubar tuh, kasihan. Sempit. Yang warna bisa. Habib, kita wawancara sebentar Habib. Ayo Habib. Apa gimana tadi doanya kepada Maung? Ini kita belajar kesetiaan kepada NKRI kepada Maung Hercules. Dan ini sudah terbukti bagaimana kemudian beliau dijatuhkan, naik lagi. Satu. Kemudian yang kedua, orang melihat Hercules itu hanya dari sisi luarnya saja. Apa itu? Kita hari ini belajar tauhid dari Mas Hercules. Apa? Kematian dan kehidupan itu urusan Allah. Makanya saya belajar dari beliau. Sekian kali tembak, dibacok, ya tetap gak mati. Saya tanya, kenapa mau? Allah belum izinkan. Itu pelajaran berharga dari seorang Hercules. Tokoh kita yang kondang, pendukung setia Pak Prabowo. Terima kasih Gus. Yang saya hormati Ketum Sri Kandi Grip Jaya Ibu Nia Dania. Terima kasih Ibu. Dan juga Ketua Panitia Bung Zulfikar yang luar biasa melaksanakan persiapan hingga sukses hari ini dalam waktu 1 hari. Nah, ini boleh dicontoh nih, selalu siap dan sukses. Dan saya hormati Habib Maulana dan para tokoh yang hadir, alim ulama hadir juga di sini, sahabat saya dari DPP Partai Gerindra, Bung Pauka, juga Bung Agus Gombong, sahabat-sahabat dari DPP Partai Gerindra, ini orang-orang yang setia sama Pak Prabowo ini sejak awal. Juga Ibu Neneng dan seluruh jajaran. Semua saja yang hadir di sini tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih wakilan dari TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Ketua Umum Grip Jaya Bung Hercules. Bung Hercules ini pendukung setia Pak Prabowo sejak lama. Terima kasih dukungan dan dedikasi Bung Hercules dan jajaran pada Partai Gerindra, pada Pak Prabowo Subianto. Insya Allah 2024-2029 Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ya, hari ini acara kita silaturahmi. Semoga juga Bung Hercules yang berulang tahun semakin panjang umur, sukses, berkah, dan membawa kapal Grip ini semakin besar, semakin jaya, semakin merata ke seluruh pelosok negeri. Saya ditelepon mau menghadirkan tadinya 10.000, tapi karena Pak Prabowo hari ini ada tugas kenegaraan di luar negeri, jadi nanti ditunda yang 10.000, bahkan 200.000 nanti akan dibikin. Luar biasa dukungan Grip pada Bapak Prabowo. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sukseskan kontestasi pemilu 2024 seperti yang sering disampaikan Bapak Prabowo. Jangan menjelek-jelekan. Pak Anies adalah sahabat saya, kata Pak Prabowo. Pak Ganjar adalah sahabat saya, kata Pak Prabowo. Mereka adalah putra putri terbaik bangsa. Itulah salah satu kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Prabowo. Setidaknya ada 5. Pak Prabowo itu punya 5 T. T yang pertama adalah tulus. Pak Prabowo ini orang yang sangat tulus, sangat ikhlas membesarkan orang.
Selamat datang para pemirsa TMTV News. Balik lagi reporter Anda Dipta Wiryawan melaporkan untuk liputan kali ini. Yes, dari kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Kebonjeruk Jakarta Barat. Nah, saya kemarin berkesempatan melakukan peliputan di kediaman Hercules. Ya, pada kesempatan di acara tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan syukuran hari ulang tahun Ketua Umum GRIP Jaya Haji Hercules. Nah, para pemirsa, pada kesempatan yang sama dihadiri para sahabat, juga para habaib, dan juga ketua-ketua umum di wilayah seluruh Indonesia dari organisasi masyarakat GRIP. Untuk itu, bagaimana liputannya selanjutnya? Pada kesempatan yang sama, beliau juga memberikan tentang gambaran siapakah gerangan dirinya beliau selama ini. Sahabat pemirsa dnewsradio.com Indonesia, kami pun berkesempatan menanyakan tentang hubungan Ustadz Gus Miftah dengan Hercules. Nah, berikut kutipan dari hasil wawancara eksklusif di sela-sela aktivitas beliau. Ini memang luar biasa dengan saya ya. Tadi malam saya telepon. Biasanya kan orang kan harus atur bulannya, tanggalnya, harinya. Tapi saya tadi malam saya telepon. Apa harus datang kalau apa nyalakan ini tidak dengan ini. Kalau maunya telepon apa harus. Saya menerima Wahyu Asrena. Apa cerita semalam? Ternyata nasihat pernikahan di sana. Oh iya, bilang cuma dia bilang. Iya. Pulangnya kan katanya mau nggak bulan Susah kalau yang ketemu. karena udah pintar jadi. Ya. Itu dia orang baik. Kabur rezeki di sini ya. Gus. Tetap yang Pak Jokowi aja nikah sama ceramah dia tahu kiki-kiki ya. Gus, boleh nanya Gus, apakah suatu dukungan untuk Pak Prabowo nantinya ke depannya? Ini sahabat saya. Kebetulan saya juga bersahabat dengan Mas Prabowo. Saya kesini karena diundang sama Maung Hercules. Karena beliau ini pengawal saya di Jakarta. Nah, beliau minta datang ya saya datang. Semua itu pengawalnya apa semua itu? Semalam Mas telepon saya bilang, nih ada yang ngerecokin Abah nih. Langsung beliau bilang, mau dijahit kakinya apa kepalanya? Kebetulan kita sama-sama dekat dengan Mas Prabowo gitu. Siap, makasih Gus. Mau selamat ulang tahun, tetap istiqomah di jalan kebenaran. Kita bisa berjuang dengan cara masing-masing. Insyaallah Mang Hercules tetap panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin. Bagus. Abahku tersayang. Karena beliau ini luar biasa dengan saya. Orang yang mengundang beliau itu jadwalnya minimal bisa 1 tahun. Paling cepatnya bisa 3 bulan, paling cepatnya minimal 2 bulan. Mau berapa menit? Saya cuma tadi malam saya telepon, Abah harus hadir. Pertama masih, jadwalnya. Udah aku yang lain aku geser-geserin dulu deh. Tapi acaranya habis asar aja. Iya Pak, habis asar kita tunggu mana apa datang. Tidak kita mulai nggak mau. Saking dekatnya udah kayak pengadiknya. Pertama kali Abang ketemu Gus. Sejarahnya panjang, sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang udah lah. Bisa aja sampai besok pagi nggak selesai. Dan video saya sama Maung pasti viral. Siap. Udah kita mulai aja Maung. Mulai. Ketua panitia sudah mulai. Nah, bagaimana pemirsa? Keseruannya seperti yang sudah diungkapkan oleh Gus Miftah bersama Haji Hercules. Sekarang kita menyimak beberapa liputan-liputan yang menarik. Mari kita simak yang berikut ini. Selamat datang kepada Bapak Insinyur Rizal.
Nah, gitu. Oh, mulai dah. Tadi kamera dah kan? Selamat datang kepada Bapak Insinyur Riza, Bapak Insinyur Riza Patria MBA, dan selamat datang kepada Kiai, maaf, guru besar ya, guru besar ya, kepada Bapak Abah Gus Miftah. Selamat datang Bapak, selamat sore. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga diberkati ya semuanya ya. Oke. Ya, saya perkenalkan, nama saya Diki selaku MC dalam acara. Tokoh kita yang kondang, pendukung setia Pak Prabowo. Terima kasih Gus. Yang saya hormati Ketum Sri Kandi Grip Jaya Ibu Nia Dania. Terima kasih Ibu. Dan juga Ketua Panitia Bung Zulfikar yang luar biasa melaksanakan persiapan hingga sukses hari ini dalam waktu 1 hari. Nah, ini boleh dicontoh nih, selalu siap dan sukses. Dan saya hormati Habib Maulana dan para tokoh yang hadir, alim ulama hadir juga di sini, sahabat saya dari DPP Partai Gerindra, Bung Fauka, juga Bung Agus Gombong, sahabat-sahabat dari DPP Partai Gerindra, ini orang-orang yang setia sama Pak Prabowo ini sejak awal. Juga Ibu Neneng dan seluruh jajaran. Semua saja yang hadir di sini tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih wakilan dari TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Ketua Umum Grip Jaya Bung Hercules. Bung Hercules ini pendukung setia Pak Prabowo sejak lama. Terima kasih dukungan dan dedikasi Bung Hercules dan jajaran pada Partai Gerindra, pada Pak Prabowo Subianto. Insya Allah 2024-2029 Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Hari ini acara kita silaturahmi. Semoga juga Bung Hercules yang berulang tahun semakin panjang umur, sukses, berkah, dan membawa kapal Grip ini semakin besar, semakin jaya, semakin merata ke seluruh pelosok negeri. Saya ditelepon mau menghadirkan tadinya 10.000, tapi karena Pak Prabowo hari ini ada tugas kenegaraan di luar negeri, jadi nanti ditunda yang 10.000, bahkan 200.000 nanti akan dibikin. Luar biasa dukungan Grip pada Bapak Prabowo. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sukseskan kontestasi pemilu 2024 seperti yang sering disampaikan Bapak Prabowo. Jangan menjelek-jelekan. Pak Anies adalah sahabat saya, kata Pak Prabowo. Pak Ganjar adalah sahabat saya, kata Pak Prabowo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa. Itulah salah satu kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Prabowo. Setidaknya ada 5. Pak
Prabowo itu punya 5 T. T yang pertama adalah tulus. Pak Prabowo ini orang yang sangat tulus, sangat ikhlas, membesarkan orang, ingat sama orang siapa saja. Ketulusannya, kebaikannya luar biasa. Inilah insya Allah yang membawa beliau keberkahan ini, ketulusannya. Beliau juga orang yang sangat tegas. Pemimpin ini membutuhkan orang-orang yang tulus, membutuhkan orang yang tegas. Kemudian beliau orang yang sangat tangguh, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Bagi beliau tidak ada pengabdian yang berakhir, pengabdian hingga akhir hayat bagi kepentingan bangsa dan negara. Beliau juga orang yang teruji dan juga terpercaya. Bapak Ibu, kalau pilih pemimpin itu sering kita disampaikan harus memiliki bibit, bobot, dan bebetnya. Pak Prabowo itu bibit, bobotnya tidak diragukan lagi. Orang tuanya sebagai ekonom bangsa, begawan ekonomi nasional, kakeknya, pamannya juga para pahlawan pejuang bangsa. Beliau sejak muda sudah masuk TNI, masuk ABRI, sudah siap mati untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Dan dalam memimpin pasukannya ketika perang di Timur Timur, beliau adalah komandan yang setia, komandan yang ada di medan tempur, komandan yang selalu menjaga anak buahnya. Inilah kelebihan Bapak Prabowo, selalu dan selalu pakai uang pribadi. Jadi beliau ini selalu ada di medan tempur, menjaga anak buahnya, menjaga pasukannya, dan di depan. Ketika beliau sakit, beliau tidak mau dibawa ke kota, beliau tetap ada di tengah-tengah pasukannya. Bapak Ibu, Pak Prabowo adalah orang yang luar biasa. Bangsa ini memiliki pemimpin, membutuhkan pemimpin yang cerdas. Pak Prabowo IQ-nya tinggi, cerdas. Banyak orang cerdas tapi tidak pintar. Beliau sudah cerdas, tambah lagi pandai, pintar. Kenapa? Karena beliau hobinya membaca. Jadi kalau cerdas itu soal keturunan, soal genetika. Tapi kepandaian itu harus diasah, harus dihadirkan, ditumbuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca. Beliau ini hobinya membaca buku. Jadi kalau ke Hambalang, lihat perpustakaannya sangat besar, sangat luas, sangat banyak koleksi bukunya. Dan kalau pergi ke luar negeri, apa yang dibeli? Yang dibeli buku. Bukan benda-benda mewah, barang-barang mewah, beli tas, sepatu, dan lain, bukan. Yang dibeli buku. Nah, itulah selalu pulang ke Jakarta membeli buku dari berbagai negara. Kemudian juga Pak Prabowo ini orang yang pengabdiannya, pengorbanannya luar biasa. Beliau wakafkan itu Hambalang sekian ratus hektar untuk pendidikan diklat bagi kepentingan generasi muda bangsa. Semua hartanya, waktunya, pikirannya, bahkan jiwanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian saya sering menyampaikan, ke depan ini kita butuhkan pemimpin tidak hanya yang jujur, tidak hanya yang cerdas, tapi juga harus memiliki wawasan yang luas. Beliau menguasai geopolitik, geostrategi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dulu banyak orang menyampaikan tidak akan ada perang selama 40 tahun ke depan. Ternyata ada perang, Ukraina melawan Rusia. Sekarang ini sudah panas antara Korea Utara dan Korea Selatan, antara Tiongkok dengan Taiwan, bahkan Tiongkok dengan Amerika. Berapa hari ini Presiden Tiongkok sudah memerintahkan jajaran petinggi-petinggi, jajaran TNI-nya atau militernya untuk bersiaga. Bapak Ibu, dunia ini tidak bisa ditebak.
Jadi kita butuh pemimpin yang siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan perang. Untuk itu kita membutuhkan tokoh presiden yang cerdas, presiden yang menguasai militer, menguasai bahasa. Pak Prabowo ini menguasai 4 bahasa, yang mampu berdiplomasi, berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dunia. Bahkan beliau mampu tidak hanya bertukar pikiran, berdiskusi, tapi juga berdebat dengan presiden-presiden kelas dunia seperti Joe Biden, Xi Jinping, Putin, dan lain sebagainya, termasuk Erdogan. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang maju, yang besar, karena kita memiliki presiden berkelas dunia. Sudah saatnya bangsa Indonesia memiliki presiden berkelas dunia seperti Bapak Haji Prabowo Subianto. Jadi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Masalah COVID, kesehatan, masalah pangan, masalah energi, masalah finansial. Bangsa ini dihadapi potensi-potensi masalah. Dan terakhir juga potensi terjadinya perang dunia ketiga. Kita harus siap di mana posisi Indonesia. Untuk itulah kita butuh pemimpin yang cerdas, yang jujur, yang berwawasan luar biasa, yang berkelas dunia. Saya kira itu saja. Saya tidak bermaksud kampanye karena memang bukan waktu kampanye, tapi sudah saatnya bangsa yang jaya dipimpin oleh putra terbaik bangsa yang jujur, yang adil, yang terpercaya, yang cerdas, dan dapat dipercaya, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Sekian dari saya, terima kasih, bangga, mudah-mudahan Grip Jaya semakin besar, semakin sukses, dan semakin jaya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Insinyur Riza Patria MBA. Kami persilakan untuk Bapak Ketum. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Partai Gerindra, merangkap Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan merangkap Dewan Pembina Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Beliau menjadi Dewan Pembina GRIP dari 2013. Jatuh bangun GRIP pantang mundur, Hercules pantang mundur. Hercules itu ditenggelamkan, diangkat lagi, berdiri kokoh, ditenggelamkan lagi, diangkat lagi, berdiri kokoh, dan lagu jangan sampai 3 kali. 3 kali ini kita harus menang. Dan GRIP nggak bisa dibeli orang, karena Dewan Pembina kita Bapak Haji Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dia tahu saya tahu dia, cuma kami berdua yang tahu. Sama Allah, sama Tuhan yang tahu. Ada cerita sejarah operasi militer Timur Timur. Beliau pangkat masih di bawah mayor. Saya dikasih kepercayaan megang logistik, megang kru dan amunisi dan logistik. Saya bukan tentara, saya partisan biasa, tapi gudang itu saya pegang dari Komando Pasukan Khusus. Jadi kalau bicara Kopassus, ya saya luarnya nggak ada Kopassusnya, dalamnya Kopassus.
Dan makanya saya setia kepada beliau. Walaupun beliau ditenggelam, saya ditenggelam lagi, dia bangun lagi kembali, tidak akan mundur selangkah pun. Karena mati hidup adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ketua DPD DKI Bapak Insinyur Riza Patria, sampai hari ini masih setia dengan Partai Gerindra, masih setia dengan Bapak Dewan Pembina kita Haji Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang terhormat Abah Gus Miftah, pembina pondok pesantren Or Aji. Saya hanya telepon dia dengan 5 menit. Acara yang menghalangin, dia geser. Saya bilang, Abah tidak datang, Abah pun dengan saya putus cinta. Karena kami dua itu, saya sakit, dia pasti sakit. Dia sakit, dia sakit, saya pasti sakit. Makanya tanpa dengan schedule, tanpa dengan harus diatur waktu, atur bulan, saya cuma dengan 5 menit. Hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Abah. Yang terhormat para tokoh, para kiai, ustadz, tokoh ulama dan tokoh masyarakat. Yang terhormat Bapak TNI Polri, pemerintah daerah, wali kota, camat, lurah, RT RW. Dan di sini dihadiri oleh saudara saya Bapak Purnawirawan Pauka yang terhormat, dan juga saudara saya Agus Gombo yang selama pembina kita jatuh bangun, tenggelam muncul, beliau selalu bersama terus. Terima kasih Pak Agus. Dan juga terima kasih juga Bunda dan Sekjen LMP Laskar Merah Putih, Ibu Nenen. Dan juga yang lebih tersayang lagi, Kiai Haji Rapi Uding yang tadi beliau bicara berapi-api. Dan yang kita banggakan bersama, Ketua Umum dan para jajaran, para ketua DPD Banten dan Jakarta, Jawa Barat, para seluruh anggota Satgas Setia Merah Putih NKRI harga mati. Dengan waktu singkat kemarin malam dan hari ini mau datang 10.000, saya bilang 10.000 mau taruh di mana kalian? Ya udah batasin 2.000 aja. Tapi ternyata hari ini ya, hampir 5.000 orang. Terima kasih untuk para ketua dan para jajarannya. Setia untuk Merah Putih, setia untuk NKRI harga mati. Hidup Rem! Hidup Rem! Hidup Rem! Acara ini acara singkat. Sebenarnya saya ulang tahun tanggal 27 Mei, udah 1 minggu yang lalu. Saya ya termasuk keluar air mata juga. Saya lagi duduk di rumah, lagi bongong-bongong, istri saya mengatur itu. Terus ada pesan makanan, katanya untuk makan-makan keluarga. Saya nggak di luar dugaan saya. Tiba-tiba begitu nggak lama, rombongan bawa kue, bawa apa ulang tahun, saya kaget. Kok gue nggak tahu? Ya kalau saya tahu ini mah udahlah teman-teman lah. Katanya untuk surprise bapak ya, apa harus tahu katanya. Kadang-kadang kalau saya tahu saya nggak mau gitu loh. Udahlah,
doa ini kasih ke pada pantai asuhan yang saya pimpin, saya support selama ini. Mereka biar doa aja, saya nggak mau rame-rame, tapi ternyata istri kan punya pemikiran beda. Makanya dengan waktu singkat itu para anggota ketua DKI datang ke rumah, ketum mohon izin, mohon maaf, kita rayakan ulang tahunnya untuk kita pertatapan muka untuk GRIP ini hari ini seperti apa ke depan, karena GRIP ini kita sudah 1 juta lebih ya, 1 juta lebih kita, 1.400.000-an. Kalau saya hadirkan dengan PDL ini sudah hampir 15.000 ada di Jakarta. Kalau saya, tapi nanti kita akan merahkan lapangan mana yang tinggal bagaimana Komandan DKI Bapak Insinyur Haji Patria yang menentukan tempatnya. Dan hari ini acara terlaksana dengan baik, dengan damai, dengan tenang, karena ada aparat khawatir sekali, aduh ini takutnya ada anarkis kriminal katanya. Nggak ada lah, itu orang memandang saya yang salah itu. Yang pasti tertib lah. Saya diangkat oleh Abah Lutfi, ya, Abah Lutfi angkat saya, anak angkat. Saya tidak mau hadirkan beliau di sini karena ormas ini kan identik dengan sedikitnya karena ada senggol-senggolan, ada salah paham, makanya saya nggak mau hadirkan ke beliau. Kalau beliau tadi malam saya telepon Abah bisa hadir, pasti dia tidak akan tolak. Saya jamin 100%. Karena dia dengan saya itu dengan tulus bahwa saya itu diangkat anak. Dengan Mama Salma, ininya Abah Gus Miftah, dan seperti ibunya Abah Gus Miftah juga. Kemarin saya berangkat Indramayu dampingi beliau di Indramayu, acara Pertamina Palawan. Di sana dampingi beliau dari Bogor, saya dampingi lagi ke Jakarta. Di Jakarta beliau ada lagi acara Bogor, akhirnya saya terpisah di tol. Kalau saya mau datangin tadi malam hadirin pun beliau hadir sini. Saya mau bawa beliau kemana aja beliau siap. Tapi yang penting kamu Hercules ya, yang penting kamu omong aku pasti ikut. Ini beliau, ini saya bicara ini beliau boleh diumumkan di media apa segala macam. Saya tidak ada rekayasa, saya tidak mengada-ada. Ya. Jadi dengan ulang tahun saya ini kepada anggota secara GRIP ini kalian hadir semua di sini yang kita batasin. Tugas dan tanggung jawab bantu tugas TNI Polri, bantu pemerintah, bantu pimpinan Menteri Kabinet Bersatu di bawah Bapak Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Saya idola beliau. Saya termasuk salah satu petarung untuk mengantar beliau duduk di DKI Jakarta. Yang mencalonkan beliau menjadi gubernur DKI sehingga beliau menjadi presiden, Bapak Hasim dan Bapak Haji Prabowo Subianto. Mohon maaf, bukan dari PDIP. Ya, mohon maaf. PDIP mencalonkan Nono Sampono. Tapi ketika Bapak Dewan Pembina kita, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, karena kami bertemu Pak Jokowi dengan saya, dengan beliau di kantor DPP, sehingga pada hari yang singkat beliau bawa Ketua Umar, Ketua Ibu Mega dibatalkan untuk mencalonkan Nono Sampono menjadi gubernur DKI, langsung mendukung Pak Jokowi dengan Ahok menjadi gubernur DKI. Itu jasanya Bapak Dewan Pembina kita, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Karena termasuk saya saksi mata. Saya mendukung all out perintah Menhan Bapak Haji Prabowo Subianto. Saya keluar uang pribadi, ya. Termasuk salah satu petarung. Saya dipecat dari beberapa perusahaan karena
karena saya dukung Pak Jokowi dengan Ahok jadi gubernur, saya dikeluarkan dari perusahaan. Saya bilang nggak ada masalah, saya tidak mati. Karena saya dari Timur Timur ke sini, operasi Seroja di Timur Timur, saya berangkat dari Timur Timur naik pesawat Hercules, saya cuma jemput saya seorang sendiri. Saya masuk rawat di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, saya keluar dari situ, saya ditempatkan di pusat televisi di Departemen Ankam Bintaro Seroja. Saya dipangkat, dikasih penghargaan Bintang Seroja, dan berarti termasuk saya, walaupun orang sekarang bilang saya penjahat, tapi sedikit saya andil buat untuk NKRI ini, untuk Timur Timur. Hari ini teman-teman semua, Abah Gus Miftah, saya mendampingi beliau, termasuk apa? Termasuk juga saya sebagai pengawal. Karena beliau tahu bahwa saya ini orang setia, orang yang nggak bisa dibeli orang. Kemarin malam dia Isan tahu lagi sama Mas Rizky. Saya lagi di kepung orang. Kamu di mana kamu? Siapa kepung? Mau bikin kepalanya berapa jahitan, kaki kepala berapa jahitan katanya. Saya tahu ini Mas Rizky. Karena kemarin saya tahu Mas Rizky lagi sama Bapak. Sama Mas Tiri lagi sama Bapak kok. Tahu itu juga kami ketawa kakak gitu loh. Apa harus datang pokoknya. Kau nggak mau tahu pokoknya. Kalau orang lain boleh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan schedule. Saya 5 menit apa harus datang. Aku datang. Kalau enggak kita dua putus cinta ini apa. Hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Intinya saya pesan, GRIB ini bantu pemerintah, bantu Presiden, bantu Menteri Kabinet Bersatu, tugas-tugas TNI Polri. GRIB bukan untuk dibayar, untuk arogan, untuk demo menantang pemerintah, menantang TNI Polri, tidak. Ingat itu GRIB. Ingat itu. Tetapi kalau kita protes sedikit-sedikit masalah keadilan hukum, boleh. Itu boleh. Karena hukum itu penting kita protes. Karena sekarang ini hukum itu banyak sekali untuk menjolimin mas rakyat menengah ke bawah. Hukum itu direkayasa untuk kepentingan pribadi. Kita siap untuk membela keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak boleh mundur. Nah, kalau kita benar, kalau kita salah, kita minta ampun. Hukum itu jangan bapak-bapak penegak hukum hanya untuk menerima sponsor, untuk kepentingan pribadi, untuk menjolimin orang. Untuk pesan dari saya, kalau itu terjadi pada diri kita, anggota GRIB 1.400.000 itu saya turunkan di Jakarta. Saya akan pimpin untuk menemui Bapak Presiden Joko Widodo, brother saya, open saya petarung mengantar dia untuk duduk di Gubernur DKI Jakarta. Hari ini baru saya bicara di publik, hari ini. Karena perintah Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Karena saya salut sama beliau. Pak Prabowo tarung sama dia 2 periode, tapi beliau itu luar biasa. Beliau itu merendah diri. Beliau itu mengajak Pak Prabowo kembali untuk memilih menjadi jabatan menteri apa Pak Prabowo mau memilih. Tapi orang salah tangkap, salah menganalisa. Karena Pak Jokowi itu tahu jasanya Pak Prabowo, tahu hatinya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo dengan Pak Hasim yang mengajak beliau itu dari Solo ke Jakarta. Bukan siapa-siapa. Saya bicara ini, media silakan liput, biar beliau pun tahu. Pada saat beliau pelantikan di Gubernur DKI, Ibu Megawati duduk kursi nomor 1, saya duduk di belakang Ibu Megawati di PIP, dan saya dipeluk cium pipi kiri kanan saya, dia Bapak Presiden, Bapak Jokowi sampai gemetar-gemetar. Saya peluk, saya tebak-tebak punggung belakangnya. Bapak Jokowi, Hercules ada di belakang. Hercules itu tidak bisa dibeli orang. Saya tebak-tebak dia, kami dua cium pipi kiri, pipi kanan. Saya dipeluk cium. Orang semua saya lihat pada salam tangan.
Sampai hari ini saya angkat jempol sama beliau. Beliau merangkul kembali Pak Prabowo untuk bersama-sama demi NKRI, demi rakyat Indonesia. Walaupun beliau kalah, tapi beliau mengajak Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan. Sehingga demi NKRI, demi rakyat Indonesia, nyaman, aman, dan tentram. Itulah seorang Bapak Presiden Joko Widodo. No profile. Bicara suaranya kayak nggak keluar. Apalagi anaknya lagi sekarang itu Ibran lagi. Enge, wogo, enge, suaranya nggak ada. Mirip-mirip kayak bapaknya. Kalau saya sih minta sih, ya kalau memang habis dari situ ya bisa masuk DKI lah, kita dukung lah. Grib itu adalah anggota Grib ada Jakarta ada 50.000 adalah. Ya siap saya perintahkan. Ya tapi bagaimana Pak Menhan aja, bagaimana Bapak Menhan Prabowo yang tercinta yang saya hormati. Bagaimana dia perintah saya jebur ke lumpur, saya jebur ke lumpur. Dia perintah saya jebur ke kali, saya jebur ke kali. Harga mati. Insya Allah kalau lagu jangan sampai 3 kali. Pak Prabowo itu orang baik, orangnya tegas, orangnya galak, tapi orangnya hatinya baik. Saya tahu, saya kenal dia dari masih pangkat kapten operasi Seroja di Timur Timur, termasuk Pak Luhut Binsar Panjaitan, ya, termasuk Pak Sabri Samsudin, termasuk Pak Sunarko, semua saya sebut dengan habisnya Jenderal Kopassus. Karena saya luarnya yang ada Kopassus, dalam hati saya itu Komando Pasukan Khusus. Kebetulan di surat veteran Seroja saya itu, kesatuan saya itu Kopassus. Yang tanda tangan itu Menhan Edi Sudrajat dan Panglima Faisal Tanjung. Yang tanda tangan. Surat saya masih ada di rumah. Saya tidak pernah pakai surat itu untuk main-main. Karena Timur Timur itu sudah menjadi bubur. Menjadi bubur karena bukan Indonesia kalah peran dengan Timur Timur, bukan. Karena didesak oleh negara PBB, Amerika, negara sekutu. Makanya Indonesia itu keluar dari Timur Timur itu. Kita itu bagian petarung, bagian pejuang mempertahankan NKRI dan Merah Putih tetap ada di sana. Tapi karena Indonesia sudah tidak berdaya, pemerintah sudah tidak berdaya, makanya TNI harus angkat kaki dengan veteran-veteran, pejuang-pejuang, bukan tentara. Partisan tahun 75, senjata otomatis semua. Bergabung dengan TNI, setia dengan TNI. Malam TNI suruh tidur. Partisan yang menjaga malam. Bapak mati, saya mati duluan baru Bapak mati. Kami ini ya. Hari ini saya berbicara bukan berapi-api, tapi saya ceritakan yang sebenarnya. Dengan latar belakang saya dapat penghargaan dari Menhan Edi Sudrajat dan Panglima Faisal Tanjung yang tanda tangan saya punya surat Bintang Seroja itu. Asrama saya itu di Bintaro. Saya setelah udah dapat penghargaan, saya kembalikan ke Korem Dili. Akhirnya saya keluar dari Pusdapcat Hankam. Udahlah, katanya saya di penjara di Jakarta lah. Katanya. Tapi saya nggak pernah nyuri, saya nggak pernah nipu orang, saya tidak pernah nyolong. Saya membela orang yang tertindas. Sampai hari ini. Saya banyak dipitnah oleh penegak hukum, menjolimi saya, memfitnah saya, mentenggelamkan saya, angkat lagi, tenggelam lagi, angkat lagi, tenggelam lagi, angkat lagi. 24 karat tetap aja 24 karat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada di samping saya. Karena kita orang benar. Kita tidak usah takut mati. Saudara-saudara semua ya. Mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang di dunia ini dengan hari tertentu, kita akan diambil kembali dengan hari tertentu. Jadi nggak usah takut mati. Karena saya udah ditembak tembus sana tembus sini, kepala saya tembak, mata saya tembak tembus, nggak mati sampai hari ini. Karena Allah belum memanggil saya. Saya dituduh saya penjahat, saya memeras orang, kirimin kembang rekayasa semua hanya untuk demi kepentingan tangkap seorang Hercules untuk
supaya bisa dapat pangkat seorang ya, Kombes Hengki Haryadi ya, Kombes Hengki Haryadi ya. Gua nggak takut sama dia pribadi ya. Bukan institusi Polri, tapi Kombes Hengki pribadi dia. Kami dua ketemu di akhirat atau di neraka, di surga atau di neraka nanti. Ya. Karena dia sombong, dia belagu, dia tuduh saya penjahat, kriminal, residivis. Ya Allah, saya belum pernah ada catatan merah di aparat penegak hukum, dari Pospol, Polsek, Polres sampai ke Polda Mabes Polri. Belum pernah saya dihukum masalah pidana, penipuan, penggelapan, bandar narkoba, mafia kelas gada. Saya berdiri di atas real hukum. Tapi saya dituduh dia, kemarin lagi gue dengar katanya dia ada ancam saya lah. Bilang sama dia. Ya, Hengki Haryadi, bilang sama Hengki Haryadi ya. Gue nggak takut sama Anda ya. Anda pribadi ya. Saya tidak bilang institusi Polri. Saya ini udah dilatih oleh Komando Pasukan Khusus. Urat saya mati, saya itu udah hilang. Makanya sekarang saya berada di sini. Karena saya tahu bahwa kematian, kehidupan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebut nama dia. Saya bicara wawancara, saya sebut nama dia. Dia terlalu menjolimi saya. Katanya kemarin diancam saya. Oke, Anda nggak boleh ancam saya. Anda bisa ancam saya juga bisa ancam Anda. Anggota saya ada 1.400.000. Ini biar Pak Kapolri, Pak Sigit, biar dengar saya bicara ini. Saya dengar kemarin itu Hengki Haryadi ancam saya. Kau kecil Hengki Haryadi. Kau ancam saya. Kau bisa berpikir, saya bisa bikin kau 5 menit selesai. Bukan kamu aja. Kalau saya mau, saya bisa bikin kau 5 menit selesai kau. Kalau saya mau, karena saya udah gila. Ya. Saya udah gila, saya bikin kau 5 menit. Anak buah saya juga jutaan. Tapi bukan itu yang kita ke depan. Hukum yang kita ke depan. Kebenaran yang kita ke depan. Benar enggak, Abah Gus Miftah? Saya bukan benci sama Polri. Polisi itu banyak yang takut sama Tuhannya. Polisi itu banyak yang tidak takut sama Tuhannya. Banyak. Polisi yang baik di Republik ini. Rakyat merindukan polisi-polisi yang baik. Kalau seorang Hengki Haryadi katanya ada ancam-ancam saya, mau tangkap saya lagi, mau dimasukin lagi saya. Jangan sampai 3 kali kau Hengki ya. Hengki jangan sampai 3 kali kau. Siap? Prajurit TNI udah pecat 500 orang di sini, siap? Prajurit TNI Angkatan Laut, Marinir, Kopassus, Kostrat ada 500 orang ya. Ada kan? Ada. Siap? Tapi bukan itu yang kita mau. Kita menjaga negara ini, menjaga NKRI ini, menjaga kesatuan ini, menjaga idola saya Presiden Joko Widodo. Saya antar sebagai petarung untuk duduk di Gubernur DKI. Tapi seorang yang Haryadi nggak boleh ancam saya, nggak boleh mau tangkap saya lagi, mau masukin saya. Jangan sampai 3 kali. Saya bicara ini tolong Bapak Kapolri, Bapak Sigit, Bapak Presiden, Abah Gus Miftah, sampaikan sama Bapak Presiden. Seorang Hengki Haryadi ancam saya lagi, mau masukin saya. Hengki, kau jangan sampai 3 kali. Anggota saya pecatan Marinir, Angkatan Laut, Kopassus, Kostrat, Raider. Kamu siap? Tapi bukan itu. Kalau pribadi Hengki Haryadi, saya bikin dia 5 menit. Saya bukan ancam, saya bicara di publik ini. Kalau dia nggak terima, silakan laporin saya. Karena dia ancam saya. Kok saya salah apa? Saya nggak pernah bikin masalah loh. Saya di Jakarta Barat ini 24 tahun. Saya tidak pernah ada. Saya tanya sama tadi malam polisi datang, Pak, Bapak di sini polisi udah berapa? Saya udah 15 tahun. Saya 20 tahun. Ada enggak laporan-laporan saya bahwa saya itu ada penipuan kriminal apa? Enggak ada, Bapak itu orang baik. Saya selalu dizolimin. Saya suruh penjahat. Saya diancam-ancam terus. Kau salah orang. Sekali ampun, 2 kali ampun, 3 kali gua udah gila. Kau 5 menit kau bikin kau selesai. Karena gua udah gila. Tolong Bapak polisi tangkap saya.
Tapi jangan seorang yang ancam Morkayosa mau tangkap mau masukin lagi ya. Kau jangan bikin saya sampai dia. Tolong Pak Sigit, Bapak Kapolri yang terhormat. Kalian sudah tahu foto di depan ini siapa? Hati ini harus ada di situ. Green, katakan semua. Saya minggu depan saya menuju ke Jember, Jawa Timur, ada kiai 1000 orang terima saya di sana. Terima saya di sana. Besok Senin ini saya ke Bali dulu, ada rapat internal. Habis itu saya lanjut ke Jember. Jadi saya bicara apa? Jadi terima kasih abah saya, pencinta saya melanjutin karena saya orangnya saklek. Saya nggak boleh diancam-ancam. Kalau saya salah saya minta saya ditangkap baik-baik. Kalau saya diancam-ancam, jangan. Tepuk tangan untuk Maung Hercules. Kalau saya juga, saya bilang bahaya Jakarta, bahaya juga. Tapi saya setia kepada Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Saya Maung sini. Bentar dulu. Nanti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para habaib, para kiai. Ibu. Ibu, silakan naik ke atas panggung, Ibu. Ya, sebentar. Ya. Dah, kalau mau agak tinggi saya harus turun tangan soalnya. Ibu Ina Dania diharap naik ke panggung. Ya. Sama Banda. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maung Hercules, sahabat saya dan pengawal setia saya. Siap. Ini sudah beliau buktikan. Saya difitnah menerima TPPU. Beliau mau perjalanan ke Brebes. Jam 2 malam beliau saya telepon. Mau saya tunggu sekarang di Jakarta. Dan kesetiaan itu beliau buktikan. Jam 3:30 pagi beliau nyusul saya di Hotel Jakarta. Maka hari ini saya diundang sama beliau semalam di telepon. Abah datang. Agenda saya hari ini banyak, tapi percayalah Maung, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka saya banyak belajar kesetiaan dari seorang Maung Hercules. Orang dulu banyak bilang, ngapain Gus Miftah ngurusi Hercules? Saya bilang sama Maung, tetap jadilah orang baik tanpa kamu harus buang-buang waktu untuk membuktikannya. Dan hari ini kita melihat Maung Hercules adalah merupakan tipikal sosok yang setia, kesetiaannya atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin beliau tanya sama saya begini, Abah, bagaimana soal ke depan? Saya cuma bilang, di situ ada Gus Ipang Wahid sama Kiai Rofiuddin. Saya bilang, dulu Gus Dur pernah menyampaikan begini, Maung. Kemarin Maung tanya, belum saya jawab. Sekarang saya jawab. Maung, dulu Gus Dur pernah mengatakan, di Indonesia itu orang yang paling ikhlas, tidak ada yang melebihi keikhlasan seorang Prabowo Subianto. Dan kemudian yang kedua, saya ingat apa yang disampaikan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden di usia tua. Mungkin tahun ini adalah jawaban untuk Pak Prabowo Subianto. Maka
saya hanya mau berdoa karena saya juga kebetulan pas buka puasa, pas ini puasa. Jadi alhamdulillah orang segini menemani saya buka puasa. Dan salah satu kelebihan Maung Hercules itu apa? Kalau Senin sampai Kamis beliau puasa. Kamis sorenya Maung Hercules ini punya kebiasaan mengumpulkan anak yatim, disantuni sendiri oleh Hercules. Tepuk tangan untuk beliau. Nah, sudah berapa tahun Maung? Sudah 10 tahun istiqomah. Luar biasa. Tentunya ini karena berangkat dari doa yang istri yang luar biasa. Makanya saya bilang saya sama Maung, di balik kesuksesan seorang istri, seorang suami pasti ada doa dari seorang istri. Betul? Betul. Artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Oh enggak, Maung jangan. Saya aja nggak berani Maung. Apalagi Maung gitu. Yang jelas Maung, kamu harus ingat perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan Maung. Jadi hati-hati. Segala-galanya Maung Hercules sama anak-anak grip, ketemu istri di rumah, gigi. Maka sudah mau maghrib, mau izin para habaib. Ada Habib Segaf tadi, ada Kerofi Udin. Kebetulan Habib Segaf saya ini keponakannya Mama Salma. Jadi kita masih tunggal simbah sama Mama Salma. Makanya kenapa saya dekat dengan Habib Lutfi. Dan saya yang menjadi saksi bahwa Maung Hercules diangkat menjadi anak angkat oleh Habib Lutfi. Maung, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan persahabatan saya dengan Maung Hercules, dengan anak-anak grip bersama di dunia, insya Allah bertetangga di surga. Amin. Maka mari bersama-sama kita mendoakan beliau, semoga Allah panjangkan umur Maung Hercules, jaga kesehatannya, menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Untuk yang beragama Islam mari berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi ni'amahu yukafi mazid. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah kami hari ini menengadahkan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kesalahan, kekhilafan dan kemaksiatan yang kami hambamu lakukan ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Namun ya Allah, kami melihat kebaikanmu begitu nyata, anugerahmu begitu besar, nikmatmu begitu luar biasa. Untuk itu ya Allah, di hari yang baik ini perkenankan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hari ini bersama-sama berkumpul di tempat yang baik ini untuk sama-sama mendoakan sahabat kami, guru kami, orang tua kami yang selama ini membimbing kami, Maung Hercules. Warna itu tolong bubar tuh, kasihan, sempit yang buat digeser boleh Pak. Habib, kita wawancara sebentar Habib. Ayo Habib. Apa gimana tadi doanya pada Maung? Ini kita belajar kesetiaan kepada NKRI, kepada Maung Hercules. Dan ini sudah terbukti bagaimana kemudian beliau dijatuhkan, naik lagi, dijatuhkan, naik lagi. Satu. Kemudian yang kedua, orang melihat Hercules itu hanya dari sisi luarnya saja. Apa itu? Kita hari ini belajar tauhid dari Mas Hercules. Apa? Kematian dan kehidupan itu urusan Allah. Makanya saya belajar dari beliau, sekian kali tembak, dibacok, ya tetap gak mati. Saya tanya, kenapa mau?
Allah belum izinkan. Itu pelajaran berharga dari seorang Hercules. Maung di umur yang sekarang ini, apa keinginan Maung yang terbesar? Umur saya sekarang ini, saya udah banyak belajar berdua. Belajar sholat tahajud, Puasa, puasa, subuh, ya nggak ketinggalan. Jadi udah mulai mengarah ke. Satu hal lagi, beliau ini ahli sedekah, jangan ditanya. Insya Allah tunggu satu saat saya sama Maung umroh atau haji bareng. Kita Saya Al-Habib Sagaf bin Abdullah Sagaf dari Tanjung Priok. Saya punya orang tua preman di Tanjung Priok. Tapi kebaikannya sama seperti Maung, luar biasa. Yaitu Habib Sauri, preman Tanjung Priok. Dulu dikenal sangat eksin, tapi hatinya luar biasa. Maung pun demikian. Saya mencintai Maung. Jadi kita keluarga besar. Para hadirin untuk duduk kembali karena acara belum selesai. Saya dari nama ke depan. Benar ya. Nanti sini. Nanti lagi. Makan dulu. Sekali lagi mohon perhatian untuk para anggota kami persilakan untuk duduk kembali karena acara belum selesai. Setelah ba'da maghrib kita akan Bang, harapan Abang untuk Abang hadir di acara syukuran dan silaturahmi dari Abang kita ini, menurut Abang bagaimana Bang? Silakan. Ya, saya kan dapat undangan untuk acara silaturahim trip dan juga dukungan kepada Bapak Prabowo dan juga syukuran karena kemarin beberapa hari lalu Maung Hercules, orang tua kita, kakak kita ulang tahun. Saya diundang, saya datang dan saya lihat acaranya meriah sekali dan dihadiri oleh lebih dari 5.000 anggota GRIP. Sampai malam ini ya Bang, berarti sampai malam ini pun masih banyak. Mungkin ada ucapan Bang untuk Abang kita ini? Ya, buat kakak kita tersayang, buat orang tua kita, Maung Hercules, Bapak tua, semoga panjang umur, sehat selalu, semoga dihindari dari hal-hal yang tidak baik karena sekarang udah memasuki tahun politik. Jadi kita akan dukung juga dalam doa, kita akan monitor, tentu kita mendoakan yang terbaik buat beliau. Udah, 3, 2, 1, 0. Oke.